Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Rahima Borupurba. Kali ini kita akan membahas tentang fraudulent financial statement. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya FFS ini ataupun fraudulent financial statement ini adalah salah satu bentuk dari fraud. Ya, oke. Nah, di sini definisinya adalah fraudulent financial statement itu adalah suatu niat, ya, suatu niat di mana kita menyajikan fakta yang salah saji, kemudian data akuntansi yang salah, kemudian di mana didukung dengan informasi, ketersediaan informasi, sehingga membuat pembaca laporan keuangan itu mengambil keputusan yang salah, ya. Akibatnya seperti itu. Ya, di sini dinyatakan oleh ACFE, ya. Jadi the Association of Certified Fraud Examiner. Oke, kemudian manipulasi FFS ini, ya, menurut SAS nomor 99, bentuknya ada manipulasi, pemalsuan ataupun perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun. Kemudian bentuknya juga adalah kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kemudian melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan, ya. Oke. Atau bisa juga seperti ini, ya. Nah, oke, kemudian kita lihat di sini dari 3 bentuk fraud, ya, FFS, kemudian corruption, kemudian asset misappropriation. Ya, di sini yang paling tinggi adalah asset misappropriation, ya, dan yang paling rendah adalah fraudulent financial statement. Ini tahun 2002 dan 2004. Oke, kemudian kita lihat berdasarkan median loss of types of occupational fraud, Bush, di sini ada kita lihat paling tinggi malahan di fraudulent financial statement, ya. Nah, tipe-tipe dari fraud ini banyak. Ini seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama, ya. Jadi ada FFS, kemudian employee fraud, vendor fraud, customer fraud, investment scams, bankruptcy frauds, dan miscellaneous frauds, ya. Oke, kemudian beberapa kasus di sini, ya, yang pernah kalian dengar yang sering menjadi contoh dalam kasus-kasus fraud. Di sini ada perusahaan Enron, kemudian WorldCom, Adelphia, Global Crossing, Xerox, Quest, dan lain-lain, ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan kasus tadi, ya. Di sini ada misstating financial statement. Jadi salah saji penyajian laporan keuangan itu dilakukan oleh perusahaan Quest, Enron, Global Crossing, WorldCom, ya. Dan di sini ada executive loans and corporate looting. Nah, jadi ada pinjaman pihak eksekutif lah, ya. Nah, jadi lihat aja di sini Dennis Kozlowski, ya, sebesar 170 million dolar. Kemudian ada insider trading, ya, yang dilakukan oleh Martha Stewart, dan IPO favoritism, ya. Oke, kemudian CEO retirement perks, ya. Oke, kita lihat nanti kalian bisa searching kasus-kasusnya, ya. Di sini kebangkrutannya, ya, daftar-daftar kebangkrutannya. Sini ada di sini nomor satunya adalah WorldCom, ya, sebesar 103,9, ya. Makanya di tahun 2002 itu terjadi penurunan kepercayaan orang terhadap akuntan, ya, karena kasus-kasus yang terjadi oleh Enron dan WorldCom, ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, perusahaan ini di sini banyak melibatkan berbagai macam pihak. Ya, ada shareholders, ada employee, kemudian ada customer, suppliers, lenders, ya, creditors, kemudian governments dan aktivis, ya, dan lain-lain. Ya, jadi ini semua pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, di mana perusahaan ini merupakan manajer, ya, kita kaitkan dengan hal ini, ya, agency problem ataupun yang seringkali dikatakan bahwasanya ada agency teori di sini. Nah, kita lihat di sini ada perusahaan sebagai pihak pengelola, di sini ada juga investor, ya, salah satu bagian dari perusahaan tapi bagian eksternalnya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, di sini agent ataupun perusahaan, ya, adalah sebagai pihak pengelola. Kemudian ada prinsipal di sini, yaitu sebagai pihak pemilik. Di sini ada garis panah, ya, garis panah. Ada pelimpahan wewenang kepada agent dari prinsipal. Kemudian agent bertanggung jawab kepada principals, ya. Jadi di sini ada dua, kalian lihat di sini ada berbasis kontrak dan berbasis konflik, ya. Jadi kita lihat di sini mengapa dikatakan agency problem, ya, karena di sini ada keterkaitan, ya. Yang satu pelimpahan wewenang, yang satu pertanggungjawaban. Di mana prinsipal memberikan wewenang, ya, kepada agent untuk mengelola atau memanage perusahaannya sehingga perusahaannya ini bisa berjalan dengan baik, mempunyai kinerja yang baik. Ya, kalau orang mau buat usaha berarti tujuannya adalah memperkaya dari pihak investor, ya, seperti itu. Sehingga pihak manajemen harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik. Kalau misalnya agent melakukan kinerjanya baik, maka pemilik akan memberikan promosi ataupun bonus, ya, bonus kepada pihak manajemen. Begitu juga sebaliknya. Jadi perusahaan pasti mau melakukan hal-hal yang pasti mau memberikan informasi-informasi yang baik, ya. Seperti itu. Jadi di sini itulah yang dikatakan dengan agency problem, ya. Oke, kemudian bagaimana dampak dari financial statement fraud ini? Ya, yang pertama menurunkan reliability, ya, keterandalan dari laporan keuangan tersebut. Kemudian kualitas dari laporan keuangan, transparansi dan integritinya, ya, integritas dari laporan keuangan itu. Kemudian membahayakan objektivitas auditor dan kantor akuntan publik, ya. Artinya kenapa laporan keuangannya bisa beropini bagus, ya, WTP, tapi ternyata laporan keuangannya tidak baik, kan gitu, ya, tidak bagus. Kemudian menurunkan efisiensi pasar modal sudah pasti, ya, nanti tidak dipercaya lagi, tidak diminati, sehingga akibatnya pasar modalnya menjadi turun. Mengganggu pencapaian tujuan nasional dan pertumbuhan ekonomi sudah pasti, ya. Jadi kemudian menimbulkan biaya hukum yang besar, menghancurkan karir mereka yang terlibat dan memicu kebangkrutan. Oke, nah ini juga menjadi semboyan bagi kita, ya. Jadi kalau kita kehilangan kesejahteraan, ya, ataupun kekayaan, kita akan kehilangan you have lost nothing, ya. Jadi cuma ketidakadaan itu aja, ya. Tapi kalau kehilangan kesehatan, kamu akan kehilangan sesuatu, ya. Tapi kalau kamu kehilangan integritas, maka kamu akan kehilangan segalanya, termasuk tidak dipercayain orang kembali, ya. Kalau kita kehilangan kekayaan masih bisa kita cari, tapi kalau suatu kepercayaan itu tidak akan bisa, orang tidak akan percaya lagi terhadap kita, ya. Nah, integritas ini terkait sama fraud juga, ya. Oke, kemudian siapa pelaku financial statement fraud? Yaitu senior management, ya. Jadi di atasan dia, karena dia pengambilan keputusan, ya, abuse of power. Jadi dia bisa melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian mid and lower level employee, ya. Jadi orang bawahan juga bisa terkena
sebagai pelaku financial statement ini. Ya, organized criminals. Jadi di organisasi ini, kejahatan ini bisa berkomunikasi antara kedua pihak ini, ya. Oke. Kemudian mengapa mereka melakukan kecurangan? Yang pertama untuk menutupi kinerja bisnis yang sesungguhnya. Ya, berarti ada suatu hal. Ingat tadi agency teori, ya, agency problem, bahwasannya ada kinerja yang akan dinilai, ya, bagaimana untuk dipertanggungjawabkan kepada pemilik, ya. Kemudian mereka mau menggapai statusnya, kemudian untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari yang normalnya, ya. Jadi yang nomor 3 ini yang paling mendominasi, ya. Oke, caranya bagaimana? Melakukan pendapatan fiktif, ya. Fiktif itu yang nggak nyata lah, ya. Nah, kemudian perbedaan waktu pengakuan. Pengakuan kalau di dalam akuntansi itu kan ada hal yang perlu adalah pengakuan, pencatatan, ya. Nah, jadi itu dua hal yang pengungkapan, satu lagi, ya. 3 hal yang sangat diperlukan di dalam akuntansi. Kapan dia diakui, kemudian kapan dia dicatat di mana, ya, diungkapkan juga dia dicatat di mana. Kemudian penilaian aset yang tidak valid. Nah, bagaimana dia menilai aset ini? Ya, kemudian menyembunyikan pendapatan dan expense ataupun beban ataupun pengeluaran. Kemudian pengungkapan yang tidak memadai. Jadi kalau tidak ada sesuatu hal yang diungkapkan ataupun diuraikan di laporan keuangan itu, berarti itu dicurigai ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ya. Kemudian bagaimana dengan pendapatan fiktif? Yaitu pengakuan barang dan jasa yang tidak pernah terjadi. Ya. Penjualan barang, ya, di suatu perusahaan manufaktur misalnya, ataupun perusahaan jual beli, ya. Nah, di sini pengakuan barang dan jasa yang tidak pernah terjadi. Mencatat pelanggan siluman. Jadi pelanggannya nggak ada sebenarnya, atau iyalah pelanggannya nggak ada gitu, tapi diada-adakan gitu biar supaya kelihatan bahwasannya terjadi penjualan. Pelanggan yang tidak legitimate ini yang tidak sah, ya. Nah, kemudian penjualan yang dikondisikan dan meningkatkan revenue dari yang sebenarnya terjadi, ya. Dia mengada-ngada, dia meningkatkan penjualan, ya. Ingat rumus laba rugi, penjualan dikurang beban sama dengan laba kotor, ya. Kalau laba, nah, jadi kita lihat penjualan mana lebih besar, penjualan atau pengeluaran, ya, atau beban. Nah, yang diharapkan orang adalah penjualannya meningkat, tapi bebannya menurun ataupun dia stabil, ya. Oke, kemudian bagaimana dengan perbedaan waktu? Nah, perbedaan waktu ini, ya, berkaitan dengan pengakuan dan perlakuan atas revenue dan expense secara tidak tepat waktu, ya, menunda atau memajukan pencatatan revenue atau expense, ya, terutama pada akhir periode akuntansi. Membuat berita acara serah terima yang tidak sesuai dengan fakta. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan menyembunyikan hutang? Tidak mencatat hutang dan bebannya. Bisa jadi ini dicatat nanti. Setelah tutup buku baru dicatat. Ingat kasusnya Garuda, ya. Garuda itu seperti itu. Dia catat pendapatan yang akan datang di masa saat ini. Dia catat utang untuk di masa yang akan datang. Dipindahkannya, ya. Jadi itu yang terjadi pada Garuda salah satunya. Kemudian mengkapitalisasi expense, ya. Nah, kemudian tidak mengungkapkan warranty cost dan liability. Nah, ini yang disebut dengan termasuk dalam kategori menyembunyikan hutang. Oke, kemudian pengungkapan tidak memadai atau saya sering bilangnya disclosure atau pengungkapan, ya. Di sini dia tidak mencatat liabilities-nya, utangnya. Kejadian setelah tanggal neraca. Nah, ini harus dicatat ini. Nah, kejadian setelah tanggal neraca. Kemudian manajemen fraud, kemudian related parties transaction, mungkin ada transaksi terhadap pihak yang berkaitan, ya. Kemudian melakukan accounting choice, ya. Misalnya di persediaan kita menggunakan metode pencatatan FIFO, LIFO atau average. Dia pakai yang mana ketika kita menggunakan metode itu kemudian mendatangkan
laba yang lebih besar, mana misalnya. Itu ada tuh antara FIFO, LIFO atau average. Nah, biasanya LIFO yang paling tinggi. Ya, makanya LIFO itu tidak disarankan oleh SAK, ya, yang ada cuman FIFO dan average. Kemudian melakukan earning management atau manajemen laba, ya. Oke. Kemudian di sini ada penilaian aset yang tidak valid, ya. Ada penilaian inventory, persediaan, kemudian pengakuan piutangnya bagaimana, ya. Ada business combination-nya itu bagaimana, itu aset yang di cabang, kemudian aset di induk bagaimana. Nah, itu harus asetnya harus valid. Kemudian menetapkan fixed assets-nya, intangible assets, klasifikasi aset-aset lainnya, ya, seperti itu. Jadi saya berharap dari pertemuan kali ini kalian bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi kalian harus memahami bagaimana pengakuan, ya, perhitungannya, kemudian pengungkapannya itu harus kalian pahami, ya, untuk proses akuntansinya ini, sehingga tidak terjadi yang tadi, ya, fraudulent financial statement. Oke, baik, demikian materi saya kali ini tentang fraudulent financial statement.